أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat muslim, dimanapun kita berada, sekali lagi kita tetap berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menetapkan hati kita, jalan kita di atas sunnah yang diridhoinya hingga kita menghadapnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, di video kali ini kita akan membahas tentang banyaknya ujian-ujian dan cobaan yang diterima oleh baik itu ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf maupun orang-orang yang telah diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah dan mengikuti manhaj salaf ini. Begitu banyak tantangan dan cobaan yang diterima, mulai dari sebutan-sebutan Wahabi, Wahaboy, dan lain sebagainya. Bahkan tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal, pembunuh, ya, kemudian intoleran, apalagi sesat dan menyesatkan, dan seterusnya. Sahabat muslim, demikianlah upaya-upaya orang-orang yang tidak senang dengan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad dan tauhid yang dibawa oleh beliau untuk disebarkan di negara yang tercinta ini. Salah satu contohnya video berikut ini, sahabat muslim. Siapa yang ngelarang-ngelarang baca Jadi ini maulid di adalah masjid? merupakan video Kami, Pak Haji. Siapa lu? Berani-beraninya ngelarang orang mau baca maulid di masjid? Di televisi nih, sahabat muslim. Itu keputusan takmir baru masjid ini, Pak Haji. Kagak ada. Ada, Pak Haji. Ada bagaimana maksudnya? Masjid ini ada takmirnya. Kita kan hidup berorganisasi. Dan masjid ini bukan tempat liar yang segala bisa terlaksana tanpa seizin takmirnya. Semuanya harus ada aturannya, kalau nggak bisa kacau balau, iya nggak? Betul, Pak Ustaz. Tapi ini kan mau baca maulid. Iya. Bukan mau ngaco-ngaco. Iya, Ji. Ukuran ngaco sama kagak, itu yang nentuin takmirnya. Oh. Nah, kalau takmirnya kagak ngizinin, kita mesti terima. Nah, takmir yang baru ini nggak ngizinin baca maulid di masjid. Ketika Habib tidak diterima di Arab Saudi gara-gara Wahabi masuk ke Indonesia, sama halnya Wahabi mati di Arab Saudi masuk di Indonesia. Bedone siji, kalau Habib masuk ke Indonesia itu membawa dampak positif, kalau Wahabi pasti membawa dampak negatif. Wahabi digunakan oleh orang luar. Gerakan tersebut penganutnya sering menyebut diri mereka sebagai salaf. Istilah yang juga digunakan oleh pengikut gerakan reformasi Islam lainnya. Satu, mereka mencirikan diri mereka sebagai muwahhidin. Muwahhidin itu kalau bahasa ilmiahnya apa? Unitarian. Apa itu? Istilah yang berasal dari penekanan mereka pada keesaan mutlak Tuhan. Jadi ngomongnya tauhid, 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 tauhid. Mereka membenci dengan situs-situs Islam. Makanya dulu ingat Komite Hijaz ketika datang ke Arab Saudi. Kenapa? Karena makamnya Kanjeng Nabi akan dihancurkan. Coba Anda lihat, rumah tempat lahirnya Kanjeng Nabi dihancurkan. Situs-situs sejarah Islam dihancurkan. Saya mau tanya kepada Pak Kiai. Pak Kiai ini datang ke kubur minta-minta itu. Keterangannya mana? Nggak tahu. Kiai itu nggak tahu. Lalu itu perbuatan syirik. Karena meminta dan beribadah kepada Allah. Bawakan dalilnya. Di Quran banyak ayatnya tentang itu. Di Quran. Jelaskan. Nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk menyembah. Jelaskan. Atau ketika ada kematian dia melakukan tahlilan. Tanya kepada kiainya. Pak Kiai, antum mengadakan tahlilan, ada nggak dalilnya dari Nabi? Pernah nggak Nabi mengadakan tahlilan untuk Khadijah bintu Khuwailid ketika meninggal? Untuk anaknya? Untuk saudaranya? Ada nggak?
Nggak bakal ketemu sampai kapan juga. Kelompok-kelompok radikal itu memang disusupkan untuk memecah kita dari dalam. Iya, dan memang yang mendapat himayah perlindungan dari barat, kemudian juga dana tamwil itu kan kelompok-kelompok radikal. Besar duitnya, Kiai. Ya gak tahu lah, kayaknya iya. Dulu saya kan nonton video Kiai itu yang katanya ada $2.000. Saya waktu itu 1.500. Udah turun atau memang? Gak tahu, kalau itu yang cerita ke saya itu mantan Ustadz Wahabi. Tobat. Dia bilang, saya waktu ceramah di Bogor tuh Ustadz, Kiai tahu berapa gajinya Ustadz Wahabi? Gak tahu. Saya tahu Kiai. Berapa? $1.500. Lo kok tahu? Saya mantan katanya. Berarti kalau dibuatkan persatuannya bagus juga, Kiai. Persatuan mantan Wahabi tobat. Wahabi, saya kira bagus. Tobat. Wahabi mereka. Wahabi mereka. Sahabat Muslim, itu tadi beberapa video yang coba menjelaskan bagaimana getolnya, ya, upaya dan usaha yang dilakukan untuk menghentikan dakwah sunnah atau dakwah salaf ini. Baik itu dari orang-orang yang biasa sampai kepada level ustadz, sahabat Muslim semua. Jadi mereka menuduh hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Ya, dituduh menerima uang, ustadz salaf ini menerima uang dari Arab Saudi, digaji bulanan, maksudnya begitu. Kemudian dituduh pula, dikatakan pula bahwa kedatangan Wahabi ke Indonesia ini membuat kacau, membuat rusuh. Berbeda dengan kedatangan Habib. Bahkan ada parodi-parodi yang subhanallah sangat nekat sekali, ya, menirukan suara daripada Ustadz Yazid rahimahullah dengan tujuan untuk membuat lucu-lucuan, memparodikan, padahal beliau telah wafat, sahabat Muslim, subhanallah. Inilah upaya-upaya mereka terhadap dakwah yang coba diperkenalkan oleh ustadz-ustadz salaf ini. Jadi sahabat Muslim juga harus menyadari bahwa dulu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan dakwah ini penuh perjuangan. Tidak dengan mudah menyebarkan Islam ini. Bahkan beliau sempat diusir, hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Para pengikut beliau meninggalkan harta-harta mereka di Mekah dan berangkat ke Madinah untuk berhijrah tanpa membawa harta benda, sahabat. Nah, bila dibandingkan dengan kondisi Ustadz Salaf maupun orang-orang yang bermanhaj salaf di Indonesia ini dengan bagaimana para sahabat berjuang pada zaman dulu menegakkan tauhid ini, belum ada apa-apa. Walaupun sempat ya rumah Ustadz Yazid pernah dihancurkan, ya. Nah, dihancurkan oleh masyarakat setempat atau preman-preman, ya, sehingga nyaris saja beliau dan keluarganya menjadi sasaran. Untung saja masih ada pihak keamanan yang menyelamatkan dengan izin Allah. Sahabat Muslim, untuk lebih menguatkan hati kita atau menyejukkan, mungkin menambah semangat kita untuk tetap bersabar, mari kita dengarkan nasihat dari Ustadz Yazid berikut ini. Pasti akan ditanya tentang apa yang kita telah katakan dan kita ucapkan. Juga akan ditanya tentang apa yang kita perbuat dan yang kita tulis. Semua akan ditanya oleh Allah Rabbul Alamin. Esok hari kalian akan berdiri di depan Allah yang Maha Perkasa. Amal-amal kalian akan dihisab dan kalian akan memikul dosa-dosa orang yang kalian sesatkan. Dan di hari itu orang-orang yang zalim akan mengetahui kemana tempat mereka kembali. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak diketahui sedikit
sedikit pun bahwa mereka disesatkan, ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Dan kepada saudara-saudara kami yang alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, yang mengikuti manhaj salaf yang benar, kami wasiatkan untuk terus berjihad menuntut ilmu syar'i. Belajar dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Berusaha keraslah untuk mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah SAW, dan bersabarlah atas semua cobaan, ujian, fitnah, dan gangguan, dan lainnya. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memasukkan kita ke surganya. Amin.